turun, tapi harga daging masih stabil. Jadi saya beli domba ke pasar, kalau nggak salah itu awal membeli itu dengan uang 1.500.000 dapat 12 ekor. Ngeri. 12 ekor besan Ya. Mas ya. Itu sekali pulang langsung saya sembelih. Lah terus jenis kelaminnya apa itu Mas? Betina. Betina. Oh, nggih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di channel Tali Sukses. Nah, kali ini saya berada di lokasi kandang CA Farm, ya teman. Oke, ada apa saja di sini terkait sistemnya bagaimana? Nanti kita bakalan ulas bersama-sama ya dengan ownernya si ganteng dan masih muda nih teman. Ada siapa ownernya? Langsung saja kita samperin ownernya, dan untuk lokasinya biar ownernya langsung nanti yang menjelaskan ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel YouTube Tali Sukses, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat khususnya bagi para peternak di seluruh Indonesia ya teman. Jadi simak terus videonya, jangan di skip, dan semoga terinspirasi dan terhibur ya. Oke, langsung saja kita sapa masnya. Nah, ini dia. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Oke Mas, perkenalkan Mas namanya. Perkenalkan, nama saya Asari, saya owner CA Farm. Nggih. Alamatnya Mas? Alamatnya di RT 37 RW 08 Dusun Kedung Rejo, Desa Ngompak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Oke, siap, terima kasih. Oke Mas, cerita masa lalu Mas ya. Lah, jenengan itu dulu kerjanya apa Mas sebelum memulai usaha ternak domba ini Mas? Dulu ya, sebelum berternak itu, untuk berternak sendiri sebenarnya sudah mulai dari kecil sudah berternak. Mulai kecil ya Mas? Ya, tapi kecil itu usia berapa Mas? usia MTS lah. MTS ya? Wih, saya cilik ya? Itu sudah berternak, terus vakum perai beberapa tahun, terus setelah lulus kuliah sempat mengajar. Oh, Mengajar. sempat jadi guru juga ini Masnya? Iya. Wih, luar biasa. Dulu ngajar MI. Ngajar MI ya Mas ya? Oke. Itu tahun berapa Mas? Itu untuk ngajar sendiri tahun sekitar 2014. Tahun 2014. Barusan Mas ya? Kan 10 tahun. Sangat tahun. Oke. Sudah sekitar 9 tahun dari sekarang. Terus kenapa jenengan tertarik di domba ini Mas? Untuk awalnya sendiri saya ini tidak berternak Mas, tapi di tahun 2016 itu saya melihat ada peluang harga domba itu turun drastis Mas. Untuk kadangan per ekor itu hanya 100-200 itu sudah dapat domba di tahun 2016. 100 itu 100.000 tuh? 100.000 oleh domba? Iya. Tahun biru Mas? 2016 itu hancur-hancurnya harga domba. Murah banget ya Mas? Iya. Ikut domba maksudnya sudah layak dikonsumsi atau emang baru cempe kayak gitu Mas? Itu usia sudah bisa disembelih pokoknya. Harganya cuma 100.000 ya waktu itu? Untuk teman-teman peternak atau penjual lawas mesti ngerti nek tahun 2015-16 itu rega wedhus anjlok banget. Oh, nemen anjlok. Enggak sampai 500 ya, sampai 1 juta ya Mas ya? Indukan bawa anak itu 300 sudah dapat. Sudah dapat? Iya. Wih, mantap. Untuk pertumbuhannya harga sendiri dari saya mulai ternak itu untuk bakalan jantan ya. Awalnya itu 500 sudah dapat tanduk Mas. 500 tanduk ya Mas? Iya. 500.000. Dulu 500, sekarang 1.500.000. Perubahan harganya itu 3 kali lipat. Gratis Mas ya? Iya. Oke, jadi jenengan berarti mulainya sudah lama, tapi emang dulu skalanya belum segini banyak Mas ya? Iya. Dulu itu berapa Mas jenengan pertama kali ternak? Pertama kali itu saya memiliki kandang hanya 1 meter kali 5 meter. 1 meter kali 5 meter. Itu pun jarang ada isinya. Soalnya itu tidak ternak, tapi jual daging. Oh, karena daging. Melihat ada peluang harga domba turun,
tapi harga daging masih stabil. Jadi saya beli domba ke pasar. Kalau nggak salah itu awal membeli itu dengan uang 1.500.000 dapat 12 ekor. Ngeri. 12 ekor besan Mas ya. Itu sekali pulang langsung saya sembelih. Lah terus jenis kelaminnya apa itu Mas? Betina. Oh, nggih. Untuk dagingnya kebetulan kakak saya itu penjual sayur. Oh, nggih. Jadi saya satu hari itu sembelih sekali terus dibawa kakakku naik pasar. Oh gitu, dititipkan Mas ya. Nah terus keuntungan dari 1 ekor itu bisa dapat berapa ratus ribu atau berapa juta Mas? Untuk waktu itu Mas. Untuk 1 ekor sendiri kadang saya sembelih satu yang harga 150 itu bisa menjadi 300 sampai 400. Dari 100.000. 150. Oh dari 150.000. Kadang balungannya tok wis balik modal. Itu tahun itu ya Mas ya. Ngeri teman-teman. Jadi Masnya ini pinter juga cari peluang. Ini kan jenengan yang di belakang ini apa Mas? Breeding. Ya, breeding ini. Oke, ini breeding. Nah, ini kira-kira lebih untung breeding atau fattening Mas menurut jenengan? Untuk breeding sendiri itu harus ini. Sebenarnya untuk tabungan itu enak breeding Mas. Enak breeding ya? Ya. Itu benar jangkanya panjang tapi untungnya di belakang lebih banyak. Lebih banyak. Oke. Karena produksi terus Mas ya. Ini sudah berapa lama Mas breedingnya? Untuk breedingnya sendiri baru Mas. Baru sekitar setahunan. 1 tahun. Terus sudah menghasilkan cempe berapa ini Mas? Nggak ngitung. Nggak ngitung ya? Sudah banyak. Berapa Mas indukannya breeding ini? Seindukannya enak 20-an, 30-an. Indukannya 30. Pejantannya berapa Mas? Pejantannya 1. Pejantannya 1. Oke, mana Mas pejantannya Mas? Pejantannya. Oke, saya lihat sing sungu. Ini teman-teman pejantannya. Yang sungu ini Mas ya? Oh ini toh? Sing sungu besar nih. Oh, ini tetap lokal Mas ya, Gibas ya? Iya. Soalnya nengkene iku identik harus tanduk Mas. Kenapa Mas? Kok harus tanduk Mas kalau di sini? Itu ngene tradisi ya. Harus tanduk, gemuk, nggak harus gemuk banget, yang penting tanduk. Alasannya itu iso kanggo ceklan jere. Ceklan apa le Mas? Gak ngerti ceklan. Ceklan pas beleh Mas ya. Ceklan nyebrang serotol bisa jadi itu. Gitu ya. Jadi emang kalau dari segi penjualan sendiri antara yang sama-sama jantan Mas ya, sama-sama jantan, dia itu dengan postur yang gemuk, kemudian ada yang posturnya kurang gemuk tapi ada tanduknya, lebih cepat yang tanduk. Oh gitu. Kalau dari harganya sendiri Mas? Untuk harganya sendiri ketika tanduk dan dugul itu ukurannya sama, itu selisihnya 300 sampai 500. 300 sampai 500. Dugul sing piye Mas? Gak tanduk. Oh, dugul itu yang tidak tanduk. Loh, selisih sampai bisa 500.000. Kok akeh Mas ya? Iya, padahal sama-sama jantan itu ya. Ukurannya sama. Cara seandainya ditimbang itu bobotnya sama. Tapi yang satu dugul, yang satu tanduk. Itu selisihnya 300 sampai 500 per ekor. Iya. Harga tanduknya itu segitu ya Mas ya. Luar biasa teman-teman. Oke. Jenengan ini lebih tertarik apa itu breeding atau fattening Mas? Sekarang ini Mas. Untuk sekarang ini semuanya harus ada Mas. Soalnya harus ada ya. Mendekati kurban dan panennya peternak itu naik pas kurban. Hari raya kurban itu ya. Itu kalau nggak penggemukan juga sudah panen. Oh gitu. Ngejepno breeding tok nggak bisa Mas ya? Enggak. Soalnya breeding itu suwi Mas, mereka modelnya wakeh. Gitu nggih. Bocoran Mas, kalau breeding di sini makanannya apa Mas? Untuk makannya sendiri itu ada hijauan, juga ada pakan kering. Juga ada kering. Kalau kering kira-kira apa Mas yang dikasihkan? Konsentrat atau apa Mas? Keringnya itu juga komplit feed. Komplit feed. Cuma ya? beda dengan yang fattening. Nutrisinya lebih diturunkan. Oh iya. Terus untuk kira-kira biaya pakannya sendiri yang
Apa itu breeding kena berapa rupiah Mas per kilonya? Breeding. Untuk breeding ini pakan kering hanya kanggo selaan. Oh iya, selingan. Nek malas nek males ngarit. Soalnya Mas iki yo ngarit iki. Bang pakan. Oh, punya bang pakan sendiri. Jadi apa Mas yang ditanam Mas? Odot sama pacong. Odot sama pacong. Oke, jauh dari sini Mas ya? Aduh Mas ya, wis gak saran Mas. Jadi emang kalau breeding itu kayaknya emang wajib punya bang pakan sendiri ya Mas ya. Karena untuk masa panennya, masa tunggunya sangat lama. Untuk teman-teman pemula sih saya sarankan itu memiliki bang pakan sebelum berternak. Oke, gitu ya Mas ya. Karena jangka waktu panennya lama, jadi emang pakannya harus disiapkan dulu. Untuk sebelum berternak itu lebih baik persiapkan dulu pakan. Pakan sudah cukup baru membuat kandang baru diisi. Oke, iya. Jangan buru-buru gawe ngisi akeh terus ganti pakan. Stres kok. Wongnya stres, wedhusnya ya stres. Wedhusnya stres ya. Oke Mas, kalau perawatan breeding itu setiap harinya gimana Mas di sini? Untuk perawatannya sendiri sama sih seperti fattening. Sama kayak fattening, nggih? Iya, hanya kasih makan. Berapa kali Mas? 2 kali sehari, pagi dan sore. Tetap 2 kali ya Mas? Iya. Pagi dan sore. Pagi dan sore. Terus untuk vitaminnya atau apa itu apakah ada Mas? Untuk vitaminnya sendiri itu yang untuk indukan Mas. Biasanya kalau nafsu makannya berkurang itu dikasih obat cacing, suntik B kompleks. Nggih. Tetap ada obat cacingnya ya Mas? Iya. Tapi kalau masih kecil itu saya nggak pakai obat cacing. Ya. Terus gimana Mas? Untuk ya kalau misalkan masih kecil kok udah pakai obat cacing itu lah. Soalnya biasanya mempengaruhi itu susu. Oh gitu. Nggih. Mas, ada contoh yang sudah bunting sing mana Mas? Iya Mas, bunting. Oke, contoh yang sudah bunting teman-teman. Ini sekitar 3 bulan. Ini sekitar 3 bulan. Oh iya. Wis mantap. Ada berapa Mas yang sudah isi Mas? Di bawah ya. Itu juga ada ya? Ini sing wis terlihat teman. Ini sudah mendekati kayaknya nggih. Ini sekitar 4 bulan 3 bulan Mas. Oh nggih. Iya. Mas, kira-kira kesulitannya di apa breeding itu apa Mas menurut jenengan? Kesulitannya itu untuk pakan Mas. Pakan harus balik lagi ke pakan ya? Iya. Kalau breeding itu pakannya harus stabil. Pakannya nggak boleh digonta-ganti. Soalnya gitu. Hanya indukannya nggak makan 2 hari itu pengaruh banget kanggo anakan. Anak cempene. Teman-teman ini pengen lihat Mas, kira-kira bentuk atau makanan yang dikasihkan breeding, khususnya domba breeding itu apa aja sih Mas campurannya? Sebenarnya itu untuk pakan breeding itu rumput Mas. Rumput dikasih konsentrat. Tapi kalau saya males ngarit, saya kasih pakan komplit feed. Untuk bahannya sendiri sama seperti fattening, cuma nutrisinya diturunkan kandungan nutrisinya. Untuk bahannya sendiri itu ada selamper, deder, bungkil kopra, menir jagung. Oh, sama menir jagung. Jagung larangan. Iya. Itu kenanya harga sekitar 2.500. Kalau sudah jadi? Per kilo. Oh, 2.500. Oke. Dulu itu jenengan ketika belajar breeding itu dari mana sih Mas? Untuk breeding sendiri saya selain melihat YouTube, saya juga silaturahim ke peternak senior yang ada di Bojonegoro. Oke, jadi tetap silaturahmi. Iya, nomor 1 tetap silaturahmi Mas. Untuk sekarang pun saya juga masih sering bersilaturahim ke kandang-kandang juga Mas, meski pemula, kadang saya juga sering ke peternak pemula, ke peternak senior. Untuk teman-teman yang ingin memulai, lebih baik itu memulai dari silaturahim terlebih dahulu Mas. Iya. Jadi nanti bakalan dapat ilmunya. Sekarang dapat ilmu. Bakalan tahu secara langsung ya Mas ya. Intinya secara langsung ya Mas ya. Takutnya kalau kita ulas di YouTube ada yang disembunyikan. Padahal enggak Mas ya. Oke, semuanya terbuka teman-teman gitu. Oke Mas, kira-kira kalau ada teman-teman yang pengen belajar di sini diperbolehkan teman-teman. Ya, untuk teman-teman yang ingin belajar berternak, monggo silaturahim ke sini. Nanti ke sini tak
bonus si kopi. Oke, bonus kopi. Gitu. Oke, siap Mas. Nanti kalau ke teman-teman bingung, kira-kira ada alamat di Maps-nya atau betul Mas? Kalau untuk alamat di map ada Mas. Ketik apa itu Mas? CA Farm. CA Farm ya? Berarti C spasi A atau CA? CA biasa. CA spasi Farm gitu Mas? Iya. Oke, itu teman-teman. Jadi kalau pengen berkunjung ke sini silahkan, alamatnya ada di Google Maps gitu. Oke Mas, kayaknya sementara itu dulu Mas yang kita bahas. Lain kali kita silaturahmi ke sini lagi dengan tema yang berbeda. Oke. Terima kasih Mas Sari atas ulasannya di seputaran breeding. Oke, semoga tetap ini lancar Mas ya, khususnya breeding. Ngerjekeni sing wakeh Mas Perabi. Oke, matur nuwun Mas Sari. Nggih, saya mohon izin pamit dulu. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga terinspirasi ya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.